Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Devi, NIM 1817041005 dari Prodi S1 Manajemen kelas 5E. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya yang berjudul Cikoko VCO atau Cikoko Virgin Coconut Oil dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan bisnis semester 5 Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih usaha untuk memproduksi PCO itu sendiri. Saya berasal dari desa Busung Biu, yang mana secara harfiah kita kenal bahwa busung itu merupakan janur dan biu itu adalah pisang. Jadi secara tidak langsung nama desa saya telah mendeskripsikan bahwa di desa saya itu banyak terdapat pohon kelapa dan juga pohon pisang. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah pohon pisang yang ada di desa saya mulai berkurang karena para petani cenderung mengganti tanaman pohon pisang tersebut menjadi tanaman cengkeh untuk menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi daripada penghasilan yang diberikan oleh pisang tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan meningkatkan pemanfaatan buah kelapa yang ada di desa saya. Buah kelapa yang kita ketahui bahwa potensi dari desa saya itu memiliki volume yang sangat besar per tahunnya. Manfaat kelapa telah kita ketahui bersama bahwa bermanfaat dari segi daun, batang, akar, maupun buahnya. Daun kelapa dapat kita olah atau kita manfaatkan menjadi canang, anyaman yang biasanya digunakan untuk sarana upacara yang ada di Bali. Yang kedua, batangnya yaitu dapat kita gunakan sebagai ukiran ataupun bahan bangunan. Yang ketiga, ada akar kelapa yaitu biasanya digunakan sebagai jamu atau obat-obatan tradisional yang dikenal oleh masyarakat secara turun-temurun memiliki khasiat untuk kesehatan. Dan yang terakhir yaitu ada buah kelapa. Buah kelapa dapat kita manfaatkan sebagai olahan makanan, minuman, dakshina atau biasanya yang digunakan dalam upacara orang Hindu yang ada di Bali dan dapat digunakan sebagai minyak kelapa murni yang akan kita produksi pada bisnis plan kali ini. Kelapa dapat kita olah menjadi minyak atau yang kali ini kita produksi menjadi VCO atau Virgin Coconut Oil. Virgin Coconut Oil merupakan minyak kelapa murni yang dibuat melalui fermentasi dan menggunakan bioteknologi tradisional. Dalam kali ini, saya memberi nama produk ini yaitu dengan Cikoko Virgin Coconut Oil atau Cikoko VCO. Adapun manfaat dari Virgin Coconut Oil itu sendiri, yaitu sangat bermanfaat untuk kesehatan, baik dikonsumsi secara langsung maupun digunakan sebagai obat oles, biasanya dioleskan di kulit kepala maupun di kulit badan. Manfaat VCO yang sangat bermanfaat yaitu pertama mengurangi risiko kadar penyakit jantung karena VCO dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Yang kedua, menghasilkan keton yang berguna bagi otak untuk mencegah penyakit epilepsi dan Alzheimer. Yang ketiga yaitu dapat menurunkan berat badan karena terdapat kandungan MCTS yang dapat membakar lemak. Yang keempat yaitu membunuh bakteri dan jamur dan juga dapat membunuh virus yang bersarang dalam tubuh kita. Yang terakhir yaitu dapat menyehatkan kulit dan rambut apabila digunakan sebagai obat oles. Adapun visi dan misi dari usaha VCO ini yaitu menjadi wirausaha VCO yang bermutu, unggul, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam mewujudkan visi, adapun misi yang dapat kita laksanakan yaitu pertama memproduksi VCO dengan berstandar BPOM yang optimal. Yang kedua yaitu menggunakan bahan yang legal, alami, dan kelapa pilihan untuk pembuatan produk Cikoko VCO ini. Yang ketiga, melakukan inovasi, tumbuh, dan berkembang untuk ekspansi produk. Yang keempat yaitu membangun tim kerja yang terpercaya dan berpengalaman dalam pengolahan bahan baku mentah kelapa menjadi VCO. Yang kelima yaitu mampu menjadi solusi penyelesaian masalah kesehatan baik dari segi legalitas dan kehalalannya. Dan yang keenam yaitu memberikan respon yang cepat tanggap dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh konsumen. Aspek pemasaran. Adapun aspek pemasaran yang dilakukan dalam usaha ini yaitu mengenalkan produk yang ditawarkan, mengenai target konsumen, strategi pemasaran, dan peta persaingan.
Yang pertama, produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan dalam usaha ini adalah minyak kelapa murni yang dibuat dengan fermentasi dan menggunakan bioteknologi tradisional untuk menjaga kualitas dari minyak kelapa itu sendiri. Minyak kelapa ini dibuat menggunakan kelapa pilihan dengan kualitas premium untuk menghasilkan produk yang berkualitas premium pula. Yang kedua yaitu target konsumen. Target konsumen dari minyak VCO ini yaitu adalah seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal batasan usia, karena minyak VCO ini merupakan minyak yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan VCO ini yaitu melalui pemasaran ganda atau biasa dikenal dengan pemasaran 2 jalur, yaitu melalui jalur online dan jalur offline. Jalur online menggunakan platform media sosial baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain. Yang kedua yaitu pemasaran melalui jalur offline, yaitu dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur dan membuat pamflet mengenai produk ini sendiri. Yang keempat ada peta persaingan. Peta persaingan dapat dilihat masih sedikit produk yang ada di pasaran yang menyerupai dengan VCO ini. Meski banyak minyak yang diproduksi oleh pabrik-pabrik besar, tapi itu menggunakan bahan baku kelapa sawit dan menggunakan teknologi modern dalam proses pembuatannya. Sehingga VCO ini sendiri memiliki keunikan yaitu menggunakan teknologi tradisional dalam proses pembuatannya. Adapun aspek pemasaran yang terakhir yaitu adalah harga produk. Untuk Cikoko VCO ini sendiri memiliki 4 kemasan yang memiliki volume yang berbeda pula. Untuk kemasan 250 ml ini dibanderol dengan harga Rp35.000. Untuk kemasan 500 ml itu dibanderol dengan harga Rp70.000. Untuk kemasan 750 ml itu dibanderol dengan harga Rp105.000, dan untuk kemasan 1000 ml atau 1 liter itu dibanderol dengan harga Rp140.000. Analisis produksi. Adapun langkah-langkah pembuatan VCO itu sendiri yaitu yang pertama, buah kelapa di blender dan kemudian diperas untuk mendapatkan sarinya, yaitu berupa santan yang nantinya dalam proses kedua yaitu kita memasukkan santan tersebut ke dalam kantong plastik. Yang ketiga yaitu kita dapat memasukkan santan tersebut ke dalam wadah berupa Tupperware ataupun wadah lainnya yang nantinya sari-sari dari santan tersebut atau ampas dari santan tersebut akan mengapung, dan di bawahnya merupakan substan yang mengandung air. Nanti sari-sari santan tersebut kita diamkan, namun substan yang mengandung air tersebut kita buang, sehingga yang tersisa hanyalah minyak dan juga ampas dari santan tersebut. Dalam proses yang kelima yaitu dilakukan penyaringan dari ampas santan tersebut untuk mendapatkan minyak VCO yang berada di bawah substan ampas tersebut. Dan yang keenam yaitu didapatkan VCO atau virgin coconut oil yang berwarna bening, sehingga menunjukkan bahwa bioteknologi tradisional yang kita gunakan yaitu berjalan dengan sempurna. Aspek sumber daya manusia. Adapun aspek sumber daya manusia yang pertama yaitu seleksi karyawan. Seleksi karyawan untuk usaha ini yaitu menyasar pada ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keahlian atau kemampuan khusus dalam proses produksi virgin coconut oil menggunakan bioteknologi tradisional itu sendiri. Mengapa ibu-ibu rumah tangga? Itu karena saya melihat bahwa ibu-ibu rumah tangga di sekitar lingkungan saya itu belum memiliki pekerjaan, sehingga hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Dengan adanya usaha ini, saya berharap bahwa ibu-ibu rumah tangga yang ada di lingkungan saya itu memiliki suatu pekerjaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan per kapita dari keluarga itu sendiri. Aspek sumber daya manusia yang kedua yaitu ada struktur organisasi. Adapun struktur organisasi yang sangat simpel, yaitu yang pertama terdiri dari manajer dan langsung dibawahi oleh
karyawan dari bidang produksi sebanyak 2 orang dan dalam bidang pengemasan sebanyak 2 orang. Mengapa saya hanya memilih 1 orang manajer, yaitu dengan memilih 1 orang manajer itu dapat menekan biaya tenaga kerja, di mana nantinya akan berpengaruh terhadap laba yang akan dihasilkan setelah satu periode tertentu. Dan kenapa hanya beberapa karyawannya, yaitu mengingat bahwa usaha ini merupakan usaha yang baru saja dirintis. Dan aspek sumber daya manusia yang ketiga yaitu upah karyawan. Di sini saya memilih upah karyawan sesuai dengan UMR. Yang pertama manajer, yaitu memiliki upah sebanyak 3 juta per bulannya. Yang kedua karyawan dalam bidang produksi sebesar Rp1.500.000. Dan yang terakhir yaitu karyawan dalam bidang pengemasan itu memiliki gaji Rp1.500.000 sesuai dengan pekerjaan dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Aspek keuangan. Adapun aspek keuangan yang pertama yaitu rencana anggaran. Rencana anggaran dalam usaha ini yaitu pertama digunakan dalam sewa ruko sebesar Rp10 juta. Biaya tetap dan biaya bahan baku dalam tiap kali produksi itu tergantung dengan jumlah produksi pada satu periode tertentu. Itu pun tergantung pada permintaan konsumen. Adapun aspek keuangan yang kedua yaitu adalah sumber anggaran. Adapun sumber anggaran dalam usaha ini yaitu yang pertama modal pribadi sebesar Rp10 juta yaitu digunakan untuk sewa ruko. Yang kedua yaitu pinjaman dari pihak bank sebesar Rp5 juta untuk produksi awal. Dan yang ketiga yaitu dana yang akan bersumber dari para investor yang terhormat sesuai dengan keinginan investor menanamkan modalnya. Adapun contoh produksi untuk minggu pertama usaha ini yaitu dibuat sebanyak 60 botol minyak VCO atau setara dengan 30 liter dalam 1 minggu pertama ini. Dalam produksi sebanyak 30 liter itu memerlukan 240 buah kelapa, di mana 1 buah kelapa itu dikenal dengan harga 3.000 di pasaran biasanya. Yang kedua yaitu kantong plastik sebanyak 100 pieces. Yang ketiga yaitu botol kemasan sebanyak 60 pieces. Yang keempat ada stiker. Yang kelima tisu. Dan total dari pengeluaran minggu pertama itu adalah Rp799.000. Dengan total produksi sebanyak 60 botol, kita asumsikan 60 botol, yaitu akan memperoleh pendapatan sebanyak Rp4.200.000. Adapun total laba per minggu yang akan kita peroleh dari produksi minggu pertama yaitu adalah Rp4.200.000 dikurang Rp799.000, yaitu sebesar Rp3.401.000. Dari hasil laba yang kita peroleh dapat kita proyeksikan keuntungan ke depannya yaitu persentase keuntungan biaya dalam perhitungan biaya produksi. Itu pun di luar dari biaya sewa gedung dan juga biaya dari pembelian blender untuk di awal produksi itu sendiri. Proyeksi keuntungannya yaitu Rp3.400.000, Rp3.401.000 dibagi dengan Rp4.200.000 ditambah Rp799.000 dikali 100%, di mana proyeksi keuntungannya diperoleh yaitu 68,03%. Jadi dengan proyeksi keuntungan yang cukup besar ini, kami ingin mengajak investor untuk menanamkan modalnya untuk mensupport usaha ini sebagai usaha yang berkembang ke depannya, sehingga dapat melakukan ekspansi usaha demi memperoleh keuntungan dan tercapainya visi dan misi dari perusahaan yang akan kita bangun. Yang berikutnya yaitu adalah analisis dampak dan resiko usaha. Dampak usaha terhadap lingkungan ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa saya yaitu Desa Busungbiu, serta meningkatkan pendapatan per kapita dari masyarakat sekitar, yaitu contohnya dengan mengajak ibu-ibu rumah tangga sebagai karyawan dalam usaha ini. Selain itu juga mampu meningkatkan daya jual dari sumber daya alam kelapa itu sendiri, sehingga menjadi suatu sumber daya alam yang memiliki nilai
yang lebih tinggi daripada biasanya. Yang kedua yaitu ada dampak negatif dari perusahaan ini terhadap lingkungan. Dampak negatifnya yaitu mungkin saja dirasakan oleh para pihak yang merasa usahanya tersaingi dengan adanya usaha yang baru dirintis ini. Yang kedua yaitu ada risiko usaha. Risiko yang mungkin saja dihadapi oleh usaha ini yaitu pertama, munculnya produsen-produsen baru yang menawarkan barang yang diproduksi serupa dengan VCO ini sendiri dan kemudian bisa bersaing dalam pasar dengan harga yang lebih murah. Dan kedua yaitu mulai meningkatnya harga bahan baku yaitu kelapa itu sendiri, dan nantinya akan mempengaruhi rasio dari keuntungan yang diperoleh dari usaha ini. Yang ketiga yaitu adanya penolakan dari pihak lain yang merasa usahanya terpengaruh oleh usaha yang baru dirintis ini. Baik, sekian presentasi proposal bisnis plan saya kali ini. Saya harap semoga Bapak Ibu investor yang terhormat mau menanamkan modalnya dalam usaha yang baru saya rintis ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni.